Kegunaan pupuk ultradap untuk tanaman kacang tanah. Pupuk ultradap adalah pupuk diamonium ataupun fosfat 1846 yang mengandung unsur hara nitrogen dan fosfor yang tinggi. Pupuk ini sering dipakai pada fase awal pertumbuhan tanaman termasuk tanaman kacang tanah. Kegunaan pupuk ultradap untuk tanaman kacang tanah yang pertama bisa merangsang pertumbuhan akar. Kandungan fosfor yang tinggi membantu perkembangan akar sehingga tanaman lebih kuat dan mampu menyerap hara yang optimal. Yang kedua, meningkatkan pembentukan bintil akar. Kacang tanah butuh fosfor untuk mendukung aktivitas bakteri pengikat nitrogen alami pada akar. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Kandungan nitrogen yang mendukung pertumbuhan daun sehingga tanaman lebih rimbun. Yang keempat, bisa meningkatkan pembungaan dan pembentukan polong. Fosfor berperan penting pada fase generatif, memperbanyak bunga dan meningkatkan hasil isi polong. Sedangkan untuk cara pengaplikasian ultradap pada tanaman kacang tanah, yang pertama dosis dasar atau pupuk dasar yaitu 500 sampai 100 kg per hektar. Bisa dicampur dengan tanah pada saat olah lahan atau saat tanam. Bisa dikombinasikan dengan pupuk KCl atau pupuk organik untuk hasil lebih maksimal. Sedangkan untuk waktu aplikasi sebaiknya diberikan di awal tanam karena fosfor sulit bergerak di tanah. Oke sahabat petani, jadi selain ditabur, ultradap ini juga bisa dikasihkan saat pengolahan tanah atau bisa juga disemprotkan setelah tanaman kacang tanah memasuki usia 1 mingguan lebih. Jadi di fase-fase awal, fase pertumbuhan, ultradap bisa diaplikasikan ke tanaman kacang tanah ya. Untuk dosis biasanya para petani memakai tangki 16 liter, itu bisa dikasih 3-4 sendok makan. Untuk dosis yang sudah tertera pada kemasan. Yang selanjutnya yaitu jadwal pemupukan kacang tanah, yaitu yang pertama pupuk dasar atau saat olah tanah pada tanaman kacang tanah. Pupuk kandang atau kompos 2-3 ton per hektar untuk memperbaiki struktur tanah dan mendukung bakteri bintil pada akar. Yang kedua ultradap DAP 18-46 50-100 kg per hektar. Sumber nitrogen dan fosfat mendukung akar dan bintil akar. Yang ketiga KCl 50-75 kg per hektar mendukung pembentukan polong dan kualitas biji. Jadi semua bisa dicampurkan ke dalam tanah sebelum tanam atau diberikan saat tanaman di dekat benih. Nah, jadi untuk cara pengaplikasiannya bisa dicampur di dalam tanah sebelum tanam ya, ditabur sebelum tanam, bisa juga diberikan saat tanaman sudah tumbuh itu di dekat benih. Nah, seperti itu. Untuk fase vegetatif yaitu umur 15-20 hari setelah tanam, bisa dilakukan pemupukan dengan urea dengan 25-50 kg per hektar jika pertumbuhan daun kurang subur, tapi jangan terlalu banyak karena kacang tanah bisa fiksasi atau dari udara ya, fiksasi N dari udara. Jadi untuk pemberian urea jangan terlalu banyak, nanti kacang tanah itu terlalu subur dan hasil buahnya itu kurang maksimal, dia hanya menyuburkan batang ataupun daunnya saja. Bisa diberikan barak atau boron ya 2-3 kg per hektar, penting untuk pembentukan bunga dan polong. Yang ketiga yaitu fase pembungaan dan polong muda pada usia 30-40 hari setelah tanam, bisa diaplikasikan dengan KNO3 putih 2-3 gram per liter air, disemprotkan ke daun setiap 7-10 hari sekali, yaitu membantu pengisian polong dan mengurangi polong yang hampa. Boron jika belum diberikan, semprot daun dengan konsentrasi yang rendah. Yang keempat, fase pengisian polong yaitu usia 45-60 hari setelah tanam, KCl tambahan 25-60 kg per hektar jika tanah kok miskin kalium. Yang selanjutnya itu pupuk cair organik atau PUC, bisa disemprotkan setiap 10-14 hari sekali,
untuk mendukung isi polong. Menjelang panen yang kelima, 70 hari setelah tanam ke atas, hentikan pemberian pupuk. Cukup jaga kelembapan tanah dan kendalikan hama penyakit saja. Adapun beberapa keunggulan pada pupuk ultradap, yang pertama kandungan P-nya sangat tinggi yaitu 46%, sangat efektif merangsang pertumbuhan akar pada tanaman kacang tanah, meningkatkan pembentukan bunga dan polong. Yang kedua, mengandung N dalam bentuk amonium, lebih stabil, tidak mudah menguap dibandingkan urea sehingga nitrogen lebih lama tersedia untuk tanaman. Yang ketiga, sumber P yang cepat tersedia, fosfor larut air sehingga bisa langsung diserap oleh akar sejak awal pertumbuhan. Yang keempat, tekstur butiran atau granul mudah diaplikasikan, bisa ditabur langsung atau dicampur dengan tanah tanpa cepat menggumpal. Yang kelima, pH netral, sedikit basa, tidak terlalu asam sehingga relatif aman digunakan di berbagai jenis tanah. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pemupukan lain. Kombinasi dengan KCl, urea atau pupuk organik lebih efektif karena akar lebih kuat dan penyerapan hara semakin meningkat. Yang ketujuh, meningkatkan hasil panen dengan akar sehat dan polong terisi penuh, hasil kacang tanah lebih bisa tinggi dan biji lebih bernas. Jadi ultradap paling unggul bila diberikan di awal tanam kacang tanah karena memacu akar dan bintil akar yang jadi kunci penyerapan hara dan fiksasi nitrogen alami. Beberapa perbandingan ultradap vs SP36 ya, sama-sama pupuk dasar untuk semua jenis tanaman ya. Ultradap kandungan haranya yaitu nitrogennya 18 dan fosfornya 46%. Jadi selain fosfor tinggi ada tambahan nitrogen untuk ultradap ya. Sedangkan untuk SP36 hanya mengandung fosfor tanpa nitrogen. Keunggulan ultradap lebih komplit, ada nitrogen dan fosfor sekaligus, cocok untuk tanaman awal pertumbuhan. Yang kedua, bentuk nitrogen. Ultradap nitrogen dalam bentuk amonium, lebih stabil, tidak mudah menguap. SP36 tidak mengandung nitrogen. Keunggulan ada suplai nitrogen tambahan, tidak perlu banyak urea di awal. Reaksi tanah, pH tanah ultradap netral sampai sedikit basa, aman digunakan di tanah asam. SP36 cenderung agak asam, bisa menurunkan pH tanah. Keunggulan ultradap lebih aman untuk tanah masam seperti tanah di lahan kering di Indonesia ya. 4. Kelarutan dan ketersediaan hara. Ultradap lebih cepat larut, fosfor langsung tersedia sejak awal pertumbuhan. SP36 relatif lebih lambat larut ya, efeknya lebih lama. Jadi keunggulan ultradap cocok untuk pupuk dasar kacang tanah yang butuh fosfor cepat di awal ya. Untuk kelima, efisiensi dan hasil panen. Ultradap efisiensi lebih tinggi karena ada kombinasi nitrogen dan fosfor sekaligus, hasil panennya pasti lebih baik. SP36 efektif juga, tapi perlu tambahan pupuk nitrogen, urea dan ZA. Jadi kesimpulannya, ultradap lebih unggul dibanding SP36 untuk tanaman kacang tanah karena selain fosfor tinggi ada nitrogen tambahan. Nah, seperti itu sahabat petani ya untuk penjelasan singkat. Semoga bermanfaat. Terus channel ini dan terima kasih.